Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Falah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pertama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD, yang semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala hal urusannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Oke, untuk jawaban yang pertama yaitu adalah demokrasi pendidikan adalah upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam pembelajaran dalam konteks pendidikan agama Islam di sekolah umum. Hal ini bisa diterapkan melalui metode dialogis yang mengajak siswa aktif berdiskusi dan berpikir kritis. Selain itu, guru harus memberi ruang pada siswa untuk menyampaikan pandangannya sepanjang masih dalam koridor syariat Islam. Evaluasi tidak hanya didasarkan pada hafalan, tetapi juga pada sikap dan pemahaman dari masing-masing siswa. Nah, jadi namun di era digital ini muncul beberapa tantangan yang cukup mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Jadi tidak semua siswa punya akses internet yang sama. Banyaknya informasi keagamaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang banyak sekali di internet, dan berkurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa. Ini tentu saja menjadi sebuah tantangan. Jadi guru PAI harus bisa mengelola teknologi secara bijak. Tujuannya agar tetap mendidik dan mendemokratisasi pembelajaran. Sumber referensi Darmaning Tias 2024 dalam buku pendidikan yang memiskinkan Yogyakarta, Galang Press. Kemudian yang jawaban untuk yang nomor 2 tentang jawabannya itu adalah Ibnu Khaldun melihat pendidikan sebagai proses bertahap dan menyeimbangkan antara pengembangan akal dan juga adab. Ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran berdiferensiasi dan penguatan karakter. Jadi sintesisnya adalah pengembangan pembelajaran PAI yang tidak hanya menekankan kognisi atau ilmu, tapi juga adab dan juga akhlak. Contohnya di sekolah menengah pertama di SMP, guru bisa merancang pembelajaran berbasis proyek seperti membuat karya-karya atau membuat tulisan, akhlak harian atau video tentang nilai Islam dalam kehidupan. Ini membantu siswa mengalami nilai, bukan sekedar hanya pengetahuan. Sumber referensi ada dari Azra A 2002 yang berjudul Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Kemudian nomor 3, jawabannya itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan memandang bahwa pendidikan seharusnya menyatukan antara ilmu, agama, dan juga sains. Pandangan ini sangat relevan dengan tantangan dekadensi moral pelajar yang kadang melepaskan ilmu dari nilai. Pendidikan yang integratif bisa mengajarkan bahwa ilmu adalah bagian daripada ibadah. Contohnya kita bisa membuat contoh, misalnya di dalam pembelajaran PAI bisa mengkaji ayat Al-Quran tentang penciptaan alam seperti dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17
lalu dihubungkan dengan konsep ilmu pengetahuan alam tentang penciptaan makhluk hidup. Ini menunjukkan bahwa ilmu dan iman saling menguatkan. Seharusnya seperti itu. Sumber referensi dari Nur D 1996 yang berjudul Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 sampai 1942. Kemudian untuk nomor 4 jawabannya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan bahwa inti pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak dan penghormatan terhadap guru. Di era modern yang penuh kritis keteladanan, ajaran ini sangat begitu penting. Banyak guru kehilangan wibawanya karena minimnya keteladanan dan karena budaya digital yang kurang sopan. Dalam pembelajaran PAI, nilai tawadu dapat ditanamkan dengan membiasakan siswa untuk sopan, tidak menyela saat guru berbicara, serta menghargai ilmu sebagai amanah. Guru juga harus menjadi contoh. Jadi guru tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik lewat sikap. Sumber referensi ada dari Asy'ari H 2011 tentang Abdul Alim Adabul Alim wal Muta'alim. Kemudian untuk jawaban nomor 5, Ahmad Hasan dari Persatuan Islam Persis menekankan pentingnya kemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis secara langsung. Dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini, gagasan ini bisa mendorong penyederhanaan materi keagamaan agar lebih berbasis teks primer, bukan tradisi lokal atau budaya yang bertentangan dengan syariat Islam begitu. Gagasan ini cenderung condong ke arah konservatif karena fokusnya adalah menjaga kemurnian ajaran. Namun pendekatan ini juga dapat bersifat reformatif bila digunakan untuk memperbaiki pemahaman umat dari praktik keagamaan yang tidak berdasarkan kepada dalil. Yang terpenting adalah menyampaikannya dengan hikmah dan tidak eksklusif dan dalam ruang pendidikan. Sumber referensi dari Fahri Ali dan Bahtiar Effendi 1986, Merambah Jalan Baru Islam. Kemudian di sini ada jawaban soal nomor 6. Dalam filsafat pendidikan Islam, ontologi membahas tentang hakikat manusia dan juga ilmu. Kemudian epistemologi tentang bagaimana manusia memperoleh ilmu, dan aksiologi tentang tujuan dan nilai dari ilmu itu. Ketiganya tentu saja saling berhubungan. Manusia sebagai makhluk berakal dan beriman, itu disebut ontologi. Diberi wahyu dan akal sebagai akhlak pendapatan ilmu, itu epistemologi. Kemudian tujuannya untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Nah, itu adalah aksiologinya. Visi dan misi prodi pendidikan agama Islam dapat dibangun di atas dasar ini. Membentuk pendidikan yang memahami hakikat ilmu sebagai jalan pendekatan diri kepada Allah. Dengan metode ini yang berpijak pada wahyu dan akal, serta bertujuan membentuk pribadi berakhlak mulia. Sumber referensi dari Al-Atas 1995 yang berjudul tentang Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Kemudian untuk jawaban nomor 7, saya ulangi, untuk jawaban nomor 7, Syekh Naqib Al-Atas mengusulkan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah ta'dib. Apa itu ta'dib? Yaitu menanamkan adab atau akhlak mulia, bukan sekedar transfer ilmu. Ini berbeda dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia yang lebih menekankan aspek intelektual, keterampilan, dan kebangsaan. Dalam penyusunan LPP Pendidikan Agama Islam, konsep ta'dib dapat diterapkan melalui kegiatan pembiasaan adab,
integrasi nilai-nilai Islam dalam proses belajar, serta keteladanan guru. Jadi, bukan hanya siswa mengerti, tapi juga berakhlak sesuai ilmu yang dia dapat. Sumber referensi Al-Atas 1980 yang berjudul tentang The Concave of Education in Islam. Kemudian untuk jawaban yang soal nomor 8, jawaban terakhir, Ismail Raji Al-Faruqi mengusulkan konsep Islamisasi ilmu, yaitu menyatukan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh cabang ilmu pengetahuan. Menurutnya, pendidikan tinggi Islam seharusnya tidak memisahkan agama dan juga sains, tapi mengintegrasikan agar ilmu punya arah moral. Model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial misalnya membahas konsep tentang keadilan sosial dalam Islam, yaitu terdapat di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, lalu menghubungkannya dengan teori sosiologi tentang stratifikasi sosial. Siswa diajak melihat bagaimana Islam mendorong kesetaraan dalam struktur masyarakat. Sumber referensi Al-Faruqi 1982, Islamization of Knowledge. Nah, mungkin itu saja untuk jawaban UAS Filsafat Pendidikan Islam yang berjumlah 8 soal. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan segala hormat, saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.